saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama merasakan setiap kemurahan Tuhan. Dan mari saudara, saya mengajak untuk kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun Tuhan yang sedang Kau kerjakan Tuhan. Kami percaya semua yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah ini dalam satu nama Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Tangannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Syukur Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama. Mari saudara dengan segera patihkan pujian ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat
percaya Tuhan, Engkau adalah Yesus yang melebihi segala masalah kami. Engkau yang melebihi Tuhan situasi dan kondisi saat ini, Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersuka karena-Mu Yesus. Pujian kami, ini pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih
di jalanku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Kami siap untuk benarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bagi gereja Tuhan, kita berdoa bagi bangsa dan negara, bahkan kita juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada. Bapa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan Allah yang ajaib. Pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada Bapa. Mari Tuhan, Kau bangkitkan gereja-Mu. Kau akan menyatukan gereja Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi seluruh gereja Tuhan yang ada. Demikian juga Tuhan melindungi gereja GKKI Siloam dimanapun berada. Tuhan akan mengangkat gereja-Mu pada akhir zaman ini Tuhan. Bahkan gereja Tuhan boleh menjadi tempat di mana orang-orang percaya datang beribadah kepada-Mu. Kami juga berdoa pada saat pagi hari ini terkhusus untuk para pemimpin gereja. Tuhan, Engkau akan memakai para pemimpin gereja dengan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan tambahkan karunia-karunia yang baru. Tuhan akan memberikan pewahyuan ilahi atas para pemimpin gereja. Biarlah para pemimpin gereja benar-benar Tuhan akan pakai untuk mengembalakan domba-domba-Mu Bapa. Bahkan para pemimpin gereja dapat membawa seluruh jemaat Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada para pemimpin gereja. Dan biarlah para pemimpin gereja memiliki kerendahan hati dan selalu menjaga hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Sehingga pelayanan para pemimpin gereja boleh senantiasa berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gembala jemaat kami, Pendeta Muda Iwan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Allah. Tuhan yang menetapkan, Tuhan Engkau yang sudah memilih. Bahkan Tuhan akan memakai dengan luar biasa hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan akan pakai di kota Solo ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya hamba-Mu akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu di GKKI Siloam di kota Solo. Berkati seluruh sidang jemaatnya, berkati penggembalaannya, berkati pelayanannya Bapa, berikan kesehatan senantiasa. Demikian juga kami berdoa bagi istri hamba-Mu yang ada di Jakarta. Kami percaya perlindungan-Mu nyata. Oh Tuhan, pemeliharaan-Mu akan senantiasa Tuhan nyatakan. Tuhan juga memberkati kandungannya. Bahkan Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Paulus Sugiyarta yang ada di Jakarta sebagai gembala senior kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai pelayanannya lebih hari lebih heran. Tuhan memberkati keluarga besarnya, Tuhan memberkati penggembalaannya. Dan pada saat pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Kami mengasihi negeri tercinta ini Bapa. Pulihkan negeri kami Bapa. Berkati negeri kami Indonesia tercinta. Kami menyerahkan kepemimpinan Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia beserta dengan seluruh jajarannya Bapa. Tuhan berikan hikmat surgawi dan roh takut akan Tuhan, supaya para pemimpin bangsa ini benar-benar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kejahatan bangsa kami. Ampuni setiap orang yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Kami percaya pemulihan Indonesia terjadi, nama Tuhan dipermuliakan, hujan pertobatan terjadi, dan Indonesia ada di dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi atas negeri kami. Tuhan, Kau punya rencana yang indah atas Indonesia. Terima kasih Bapa.
Kami percaya ada waktunya Tuhan akan meluputkan semuanya dari negeri ini Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu yang ada tinggal di negeri Indonesia ini boleh menjadi alat-Mu untuk dapat bersaksi, menyaksikan cinta kasih-Mu Bapa, sehingga Bapa banyak orang-orang yang akan datang kepada Tuhan. Berkati bangsa-bangsa di dunia yang saat ini juga menghadapi hal yang sama. Kami percaya Tuhan, seperti apa yang Tuhan nyatakan atas firman-Mu di dalam Yesaya 60. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sebagai terang dunia akan memakai seluruh umat-Mu. Dan biarlah pertobatan-pertobatan ini benar-benar terjadi, sehingga akan banyak bangsa-bangsa yang bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan akan melawat seluruh kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Berikan kekuatan supaya anak-anak Tuhan boleh tetap setia, tetap taat, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami. Kami percaya Engkaulah jawaban daripada setiap doa kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan pakai hamba-Mu. Tuhan berikan hikmat pewahyuan daripada Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan persiapkan diri kita dengan memujikan satu pujian yang berkata, lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Badai ada di hadapan kami, dan kadang Kau izinkan itu terjadi agar kami mampu melihat dan berkesempatan melihat Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Bahwa kami terus kuat Tuhan, agar hidup kami terus di dalam kuat kuasa anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, Kamu siap dengarkan firman Allah. Sertai kami Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Sukacita pagi menghampiri kita Bapak Ibu Saudara dalam ibadah di rumah-rumah, ibadah yang luar biasa, ibadah yang memaksa kita harus berkumpul dengan keluarga dan bersekutu bersama. Sukacita yang luar biasa kita harus rasakan, dan semestinya demikian kita rasakan walaupun di masa-masa yang tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan ada di tengah kita. Dan sebagai orang percaya kita harus bisa merasakan anugerah Tuhan, dan demikianlah semestinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul bertahan di segala musim. Bertahan di segala musim. Kejadian pasal yang
ke-8 ayat yang ke-20 demikian firman Allah menuliskan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak Arab dan dari segala burung yang tidak Arab diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat selanjutnya, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi setiap yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat selanjutnya, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan menuliskan satu fakta yang luar biasa. Dosa warisan disinggung juga di sini, bahwa manusia jahat sejak kecil. Berarti memang dosa mempengaruhi kehidupan manusia. Dan Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia lagi dengan cara air bah, tetapi membiarkan siklus bumi ini berjalan sedemikian mestinya. Maka kita melihat hari ini bencana-bencana alam, kita melihat hari ini gunung meletus, kita melihat hari ini bencana demi bencana kita saksikan, termasuk coronavirus yang saat ini kita hadapi. Jangan kita berkata, ini Tuhan marah kepada bangsa Indonesia, atau marah kepada kita. Tuhan tidak pernah menghukum lagi, membinasakan manusia. Tidak lagi, saudara. Tuhan sudah berkata, aku tidak akan lagi memusnahkan bumi, memusnahkan yang hidup dengan cara-cara seperti itu lagi. Jadi murni hari ini kalau kita melihat alam itu merusak, kemudian ada bencana alam, bahkan virus semakin banyak, ini adalah murni karena hasil dari kecerobohan manusia, yaitu kita. Tuhan menciptakan bumi dengan siklus agar semua berjalan baik dan seimbang. Ada hukum sebab dan akibat. Jika kita taat kepadanya dan merawat segala ciptaannya dengan baik, maka kita akan lihat yang baik. Tapi jika kita merusaknya, maka kita juga akan menanggung apa yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan. Jika kita menggunakannya untuk memenuhkan hawa nafsu kita, maka alam juga akan menyeimbangkan dirinya. Jika kita tebangi pohon, kita gunduli hutan, maka kita akan lihat banjir ada di mana-mana. Ini adalah konsekuensi, timbal balik, aksi dan reaksi. Ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Termasuk dalam perkembangan zaman, virus mulai banyak ada, virus mulai muncul, dan musim ke musim, sakit penyakit, bakteri, virus mulai bermutasi karena lapisan ozon yang sudah mulai bocor, dan seterusnya. Kalau saudara saksikan, semua penyakit hari ini ada, dan semua bencana ada karena perbuatan manusia. Tapi kita harus bertahan dalam segala musim. Kenapa kita harus bertahan dalam segala musim? Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Kita melihat, kita beribadah minggu lalu, kita tahu bagaimana harus berakar dan bertahan. Maka kita perlu bertahan. Bagaimana jika kita tidak bisa bertahan? Bapak Ibu, ya layulah. Layulah iman kita, layulah pengharapan kita. Layulah segala sesuatu yang telah kita bangun. Sekalipun sudah berbuah, tetapi kalau saudara tidak bisa tahan, ya layu saudara, ya tumbang. Seperti pohon yang berbuah lebat, kalau kita tidak tahan, ya layu, ya tumbang. Mazmur pasal 92, ayat 12 sampai 15. Demikian firman Allah, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah.
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jika orang tidak bisa bertahan akan layu, tapi bagi mereka yang bertahan dikatakan orang yang benar akan bertahan. Orang yang benar akan bertunas, orang yang benar akan membawa berkat, akan jadi gemuk, akan diberkati, akan mengalami masa-masa limpah sekalipun keadaan krisis. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mampu bertahan, kita akan membuktikan bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Maka hari ini memang peperangan iman melawan diri kita sendiri itu diperlukan. Kekhawatiran atau pengharapan, ucapan syukur atau keluhan, it's all depend on us. Semua tergantung kepada kita. Kita belajar dari pohon kurma yang tertanam di padang gurun. Kalau saudara diberi kesempatan ke Israel, saudara lewat Yeriko. Ada pohon kurma banyak sekali dan bangsa Israel sekarang itu ya. Kalau nanam pohon itu bisa lurus gitu saudara. Dan itu luar biasa. Pohon kurma adalah pohon yang bisa bertahan di padang gurun. Sekalipun bawahnya itu batu-batu, tapi heran saya. Itu dia bisa tumbuh luar biasa. Bahkan di musim yang ekstrim. Ekstrim ini bagaimana mas? Ekstrim ini bisa berubah dengan cepat. Kan iklim gurun saudara. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Kalau tidak ada angin akan teduh sekali, kalau sekalinya ada angin seperti badai. Kalau pas musim kering tidak ada air, begitu musim hujan, sekali hujan. Kalau gurun itu sekali hujan langsung banjir di mana-mana saudara. Bayangkan tidak ada pohon-pohon yang menghalangi air, maka semua langsung menghabiskan. Gitu. Mari kita belajar dari pohon kurma yang bisa bertahan dalam musim yang ekstrim, bertahan di segala musim, bertahan dalam cuaca yang ekstrim. Yuk kita belajar bagaimana. Yang pertama, pohon kurma yang bertunas harus ditindih dengan batu. Jadi kalau orang nanam pohon kurma mulai bertunas saudara, itu ditindih dengan batu. Agar akarnya tumbuh ke bawah, tumbuhnya biar ke bawah dulu. Akar kita harus demikian. Kalau kita belajar dari pohon kurma, kita harus tumbuh ke bawah. Semakin masalah menekan, harusnya semakin berakar ke bawah. Masalah membuat kita berakar harusnya, bukan membuat kita mati. Pohon kurma demikian. Ditimpa batu supaya berakar ke bawah, supaya maksimal menemukan sumber air. Ketika masalah ada dalam hidup kita, kita ditindih Bapak Ibu. Tuhan punya maksud agar kita menemukan Dia. Tuhan punya maksud agar kita menemukan dan berjumpa dengan Dia di dalam masalah. Kita menemukan sumber kehidupan. Kalau kita belajar dari pohon kurma seperti ini. Lalu yang kedua, setelah tumbuh ke bawah menemukan sumber air, maka kurma akan tumbuh ke atas langsung, mendesak batunya. Jadi tidak diangkat batunya. Batunya itu didesak oleh pertumbuhan pohon kurma dan tumbuh ke atas. Demikian pula orang percaya juga harus bisa lawan persoalan, bisa hadapi masa krisis ini. Kuncinya yang pertama sudah harus tumbuh ke bawah, ke akar. Tumbuh terus ke bawah menemukan sumber hidup. Tidak hanya saudara akan diuntungkan untuk menemukan sumber hidup yaitu Kristus, tapi kita akan dilatih jadi pribadi yang kuat. Ada satu orang harus berangkat bekerja dengan naik sepeda. Dia kayuh sepeda. Terlatih saudara, PP itu 10 kilometer. Kemudian harus naik lantai 7 karena tempat kerjanya ada di lantai 7. Pada suatu kali jam masuk,
listrik mati sehingga orang-orang harus ke atas lantai 7 untuk sampai ke tempat kerja. Maka satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah tangga darurat toh. Bapak ini karena sudah terbiasa naik sepeda ke lantai 7 tidak ada ngos-ngosannya sama sekali. Tapi teman-temannya yang lain tidak biasa goes. Ya. Sekarang kan baru musim goes ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang terbiasa berakar kuat akan terbiasa menghadapi masalah, akan kuat menghadapi persoalan. Tidak jadi Kristen yang cengeng, yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit kita protes kepada Tuhan, sedikit-sedikit mudah sakit hati, mudah berpaling iman dan keyakinan serta komitmennya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita Kristen macam ini. Sulit saudara jadi Kristen. Satu pengajaran yang saya selalu ingat tentang pengampunan. Berkali-kali Tuhan berkata, ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau engkau mengampuni, ampunilah 77 kali 7 kali 7 kali. Tuhan meminta kita tetap bisa survive, bertahan, apapun keadaannya. Ini harus kita perhatikan. Maka di masa pandemi ini ayo kita harus bisa bertahan. Kita tidak tahu gereja akan normal kapan. But you have to survive. Anda harus bisa survive. Iman Anda harus bisa bertahan. Dan Tuhan menjamin itu. Mengapa kita harus bertahan di segala musim? Yang pertama, agar kita tetap bisa berbuah di saat musim kering. Yakobus pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bertumbuhlah, bekerjalah Bapak Ibu. Tidak hanya untuk perkara-perkara yang jasmani, tapi perkara-perkara yang rohani juga. Berbuahlah terus, bertumbuhlah terus di dalam Tuhan. Kita harus bertahan, kenapa? Karena kita dituntut bertumbuh, dituntut berbuah. Siapa yang menuntut firman Allah? Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Mengapa kita harus bertahan? Ingat bahwa persoalan selalu ada, badai selalu ada. Tetapi badai tidak akan terus ada. Badai punya waktu berlalu dan selesai. Yang kedua, kenapa kita harus bertahan dalam segala musim, saudara? Karena kita harus tahan menghadapi badai. Seperti pohon kurma yang diterpa badai hebat, dia tetap bisa bertahan. Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan yang ada badai, sedikit kita berkata dan kita mulai menghujat Tuhan. Seperti murid-murid yang berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kami akan binasa?" Kita harus tahan menghadapi badai. Yakobus pasal pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kenapa kita harus bisa bertahan? Karena kita akan menghadapi badai. Saudara harus tahan menghadapi badai. Dan siapa yang bisa bertahan dalam badai pencobaan, dalam badai krisis ekonomi, dalam badai krisis iman, dalam badai apapun, dikatakan ia akan tahan uji dan ia akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Badai itu tetap ada. Saudara tidak bisa stop angin toh. Ya, saudara ada angin lesus, musra, kemudian sudah ngasih tulisan angin dilarang masuk rumah saya, tidak bisa. Semua terdampak karena coronavirus, semua terdampak. Maka kita harus bisa bertahan di tengah badai. Ketika badai menghadang, badai pencobaan, hadapilah bersama Kristus.
Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dengan rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan ini berkata, kalau ada angin badai, bukan aku saja stop badai, tapi kau harus tahan terhadap badai. Badai apa? Badai angin pengajaran. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berpegang teguh. Ya saudara, tetap berpegang teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus demikian. Saya tutup dengan satu kesimpulan. Ayo kita bukan jadi Kristen yang biasa. Proses membuat kita kuat. Bapak Ibu, Tuhan ada di segala musim. Maka kita pasti bisa bertahan dalam segala musim. Tuhan sedang siapkan kita. Gerejanya sedang disiapkan menghadapi masa-masa yang mungkin lebih berat loh saudara. Benar. Sehingga hari ini ayo. As a church, gereja yaitu diri kita. Gereja yaitu keluarga. Gereja yaitu kumpulan-kumpulan keluarga. Kita harus bisa bersatu, bersinergi. Buat satu network yang baik. Buat satu jejaring yang baik. Sehingga semua saling terkait dan saling menguatkan. Mungkin pandemi ini adalah latihan. Untuk kita bisa menghadapi masa yang lebih sulit. Loh, tidak ada yang tahu. Saya sedang tidak bernubuat. Tapi saya sedang mempelajari firman dan merenungkannya. Di dalam hati saya ini ada sesuatu pemahaman yang muncul. Bahwa di masa ini kita pergunakan, mumpung masih ada kesempatan kita kenal Tuhan. Kenali dengan sungguh. Karena mungkin ini persiapan kita menghadapi masa yang lebih sulit. Di mana kita kalau ngomong aku percaya Yesus, kita bisa dibunuh, bisa saja. Ini pemerintah masih anjurkan kita beribadah walaupun di rumah. Bapak Ibu, saya dorong kita. Ayo kenali Tuhanmu. Temui Dia. Persoalan ada untuk membuat kita ketemu Kristus. Amin. Kalau kita tidak dapat masalah, kita tidak akan jadi kuat seperti pohon kurma. Luar biasa. Tuhan kita, saya berdoa sekali lagi saudara. Tuhan ada di segala musim. Maka Dia akan memampukan kita bertahan dalam segala musim. Puji Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku takkan ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan memberikan engkau kekuatan. Setiap proses diizinkan untuk menguatkan kita. Ini akhir bulan, saya ingin kita mengangkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan.
Jika engkau mengalami masalah kesehatan, Tuhan datang menjamah hidupmu. Tangannya yang penuh kuasa menjamah sakitmu, dan engkau menjadi sembuh. Jika memiliki pergumulan tentang keluarga, Tuhan mengurapi saudara. Jika mengalami pergumulan tentang ekonomi, Tuhan memberkati saudara. Hari ini angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saudara yang datang, yang percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia, menyertai saudara, keluargamu, pekerjaanmu, aspek hidupmu, dari dulu, sekarang, sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus dahsyat bagi hidupmu.